bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Warmo. Selamat pagi Mas Iwan. Bagaimana kabarnya Pak Warmo? Alhamdulillah. Pada hari ini saya ingin mewawancarai Pak Warmo selaku Kepala Sekolah SD Negeri Palama 2 terkait pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral, Pak. Karena saya di sini sebagai guru penggerak diberikan tugas untuk mewawancarai minimal 2 kepala sekolah yang ada di lingkup kerjanya, Pak. Jadi pengambilan keputusan di sini saya ingin menggali lebih dalam karena Pak Warmo selaku kepala sekolah kan pasti sudah pernah mengalami berbagai macam kasus-kasus yang itu membuat terkadang pengambilan keputusan membuat kita dilema apakah pengambilan ini sudah tepat atau mungkin pengambilan keputusan ini masih meragukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai dan ingin lagi belajar lebih banyak dari kepemimpinan Pak Warmo selama menjadi kepala sekolah. Pada pertanyaan yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak mendapatkan atau dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Oh, saya jawab ya. Iya, Pak, monggo, Pak. Ini yang terkait dengan pertanyaan yang pertama, dimana yang saya lakukan itu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi. Mendengar berita atau kabar dari pihak terkait dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut. Yang intinya adalah jika sesuatu itu salah, maka saya akan melakukan cross check dan selanjutnya akan kita tindakanlanjuti. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan melakukan musyawarah juga yaitu dengan pihak-pihak terkait. Kira jawaban itu dari saya. Iya, Pak. Dan soal yang kedua, Pak, atau pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Pak Warmo menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Pak Warmo, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pertanyaan yang kedua, perlu saya jawab bahwa tentunya saya akan berdiskusi dengan Dewan Guru dan dengan tenaga pendidikan lainnya sebagai bagian dari warga sekolah yang kami pimpin. Berarti setiap kali keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, Pak. Ya, langkah ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Warmo lakukan selama ini? Monggo, Pak. Yang pertama tentunya saya mengecek terlebih dahulu permasalahan, menentukan pihak mana saja yang terkait, kemudian mendiskusikan dengan Dewan Guru dan tenaga pendidikan yang lainnya jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, kemudian membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka akan saya putuskan saya sendiri dan mempertimbangkan segi positif dan tentunya kekurangannya atau baik buruknya dengan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Berikutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Warmo anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Untuk pertanyaan yang keempat, tentunya kami berdiskusi dengan pihak terkait permasalahan tersebut dari hati ke hati, baik secara persuasif maupun secara humanis. Tentunya akan memudahkan mengambil suatu keputusan yang terbaik. Ya, Pak. Berarti dari pertanyaan tadi Pak Warmo sudah menjelaskan kita harus mengambil keputusan secara humanis, ya, Pak, ya. Jangan semena-mena. Bagus sekali, Pak.
Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Saya jawab ya, Mas Iwan. Iya, monggo Pak. Ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan enak dan tidak enak, atau artinya dalam bahasa yang secara vulgarnya itu kasihan, Iya. ya, pada pihak-pihak tertentu, di situ saya terkadang-kadang merasa sangat sulit untuk memutuskan suatu permasalahan. Ketika ini dilema ya Pak ya, kita kasihan terhadap seseorang tapi mau mengambil keputusan sangat sulit. Apakah Anda atau Pak Warmo memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus atau etika-etika dilema? Apakah Pak Warmo langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Warmo jalankan? Dari pertanyaan yang keenam, tentunya saya jawab tergantung dari seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus. Saya kira jawabannya seperti itu, Mas. Iya, Pak. Berarti Pak Warmo punya planning tertentu dan melihat juga seberapa besar masalah itu harus diselesaikan ya Pak. Betul. Kalau secepatnya ya harus mendesak, kalau memang bisa ditanggulangi nanti kita buat waktunya yang tepat. Nomor 7 Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Warmo dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema di sekolah ini Pak? Terima kasih, saya jawab Mas Iwan. Waktunya yang tepat. Nomor 7 Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Warmo dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema di sekolah ini Pak? Terima kasih, saya jawab Mas Iwan. Terkait dengan pertanyaan yang ketujuh, saya lebih melibatkan atau mengedepankan Dewan Guru jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan di sekolah. Saya kira itu jawabannya dari saya. Berarti Pak Warmo selalu melibatkan teman-teman yang ada di sekolahan ini ya Pak. Jadi keputusan itu lebih bijak dan lebih bagus. Pertanyaan terakhir Pak, mohon maaf ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Pak Warmo petik dari pengalaman Pak Warmo saat mengambil keputusan dilema etika di sekolah ini Pak? Jawaban saya, pembelajaran yang dapat kita petik itu semua persoalan bisa dicari jalan keluarnya jika kita diskusikan bersama dengan mengacu pada regulasi atau aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruk, di mana dampak buruk yang paling minimal yang tentunya yang kita ambil. Artinya dari sisi negatif yang paling kecil itulah yang kita ambil sebagai keputusan yang terbaik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Pak. Semoga kedepannya kita bisa lebih belajar lagi dari apa yang telah kita bicarakan pada hari ini terkait pengambilan keputusan dilema etika. Dan saya terima kasih banyak kepada Pak Warmo. Semoga Pak Warmo diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang dalam segala tugas yang ada di sekolahan ini Pak. Terima kasih Pak. Semoga bermanfaat ya Mas ya. Iya Pak. Monggo Pak. Monggo. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.
sudah